Izin melanjutkan Yang Mulia. 2. Bahwa asumsi penuntut umum menyimpulkan terdakwalah yang memerintahkan saksi Riki Rizal Wibowo yang mengamankan senjata HS milik korban dan senjata Steyr AUG, bahwa faktanya saksi Riki Rizal Wibowo tidak pernah menyatakan pengamanan senjata api HS milik korban adalah atas perintah dan persetujuan dari terdakwa. Keterangan saksi Riki Rizal Wibowo diwasumpah di muka persidangan tanggal 13 Desember 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi Riki Rizal Wibowo berinisiatif untuk mengamankan senjata HS milik korban dan Steyr AUG dan terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi Riki Rizal Wibowo. Hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan terdakwa yang menyatakan terdakwa tidak mengetahui jika saksi Riki Rizal Wibowo mengamankan senjata korban. Penuntut umum juga dengan sengaja mengabaikan bukti yang muncul di persidangan, yaitu hasil pemeriksaan poligraf saksi Riki Rizal Wibowo yang mengatakan saksi Riki Rizal Wibowo berkata jujur saat ditanya bahwa tidak ada yang memerintahkan saksi Riki Rizal Wibowo untuk mengamankan senjata HS milik korban. Kalaulah penuntut umum konsisten dan tidak sekedar menggunakan bukti yang menguntungkan penuntut umum saja, kuat non, maka penuntut umum seharusnya tidak membuat tuduhan bahwa terdakwa mengetahui, menghendaki, apalagi memerintahkan saksi Riki Rizal Wibowo untuk mengamankan senjata di dalam surat tuntutannya. Dalil argumentasi mana tidak didukung oleh satupun alat bukti dan saksi, yang berarti hanya merupakan asumsi penuntut umum yang sama sekali tidak berdasar. Dengan demikian, penuntut umum dalam membuat kesimpulan telah memutarbalikkan fakta yang sebenarnya terungkap di persidangan, sebab tidak didukung keterangan saksi serta alat bukti lainnya. 3. Bahwa asumsi penuntut umum yang menyimpulkan terdakwa telah berkehendak bersama Saudara Ferdi Sambo, saksi Riki Rizal Wibowo, dan saksi Kuat Maruf untuk memberi pelajaran atau meminta pertanggungjawaban korban sejak Jumat dini hari tanggal 8 Juli 2022. Faktanya, berdasarkan keterangan Saudara Ferdi Sambo dalam BAP tanggal 9 September 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saudara Ferdi Sambo tidak mengetahui kejadian kekerasan seksual atau pemerkosaan yang dilakukan oleh korban terhadap terdakwa pada saat terdakwa menelpon tanggal 8 Juli 2022 dini hari. Hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan terdakwa di muka persidangan tanggal 11 Januari 2023 yang menyatakan bahwa pada saat telepon dengan Saudara Ferdi Sambo, terdakwa hanya menyatakan bahwa yang terdakwa sampaikan kepada saksi Ferdi Sambo adalah korban masuk ke kamar terdakwa dan berlaku kurang ajar kepada terdakwa. Saat itu terdakwa menangis. Terdakwa juga menyampaikan bahwa terdakwa ingin pulang ke Jakarta. Jangan hubungi ADC atau nanti malah terjadi ribut-ribut. Mendengar hal tersebut, Saudara Ferdi Sambo menyampaikan bahwa yang bersangkutan ingin ke Magelang. Namun terdakwa menyampaikan tidak usah karena terdakwa saja yang akan pulang ke Jakarta esok hari. Keterangan terdakwa tersebut di atas berkesesuaian dengan keterangan saksi Kuat Maruf, saksi Riki Rizal Wibowo, dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang menyatakan bahwa selama di Magelang maupun perjalanan dari Magelang ke Jakarta, Saudara Ferdi Sambo tidak pernah menelpon, serta didukung dengan keterangan saksi Bimantara Jaya Diputro selaku Officer Security and Teach Compliance Support PT Telkomsel Seluler dan saksi Victor Kamang Legal PT Excel Aksiata bahwa tidak ada call data center atau panggilan dari Saudara Ferdi Sambo kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo maupun saksi Kuat Maruf. Lantas di mana letak kesamaan kehendak antara terdakwa dengan Saudara Ferdi Sambo sebagaimana yang diuraikan oleh penuntut umum dalam surat tuntutannya? Bukanlah hal yang wajar memberi informasi kepada suami terkait peristiwa yang dialami seorang istri sebagai kewajiban moral di antara pasangannya. Dengan demikian, tidak ada pembahasan antara terdakwa dengan Saudara Ferdi Sambo mengenai peristiwa kekerasan seksual yang dialami terdakwa pada saat di Magelang. Terlebih dalam keterangan saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, saksi Kuat Maruf maupun saksi Susi tidak pernah berkomunikasi dengan Saudara Ferdi Sambo maupun terdakwa mengenai peristiwa kekerasan seksual yang dialami terdakwa.
Hal ini berkesesuaian dengan keterangan Saudara Ferdi Sambo pada BAP tanggal 9 September 2022. Berdasarkan fakta-fakta yang muncul di persidangan yang disampaikan oleh saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Maruf, tidak ada satupun keterangan yang menunjukkan kalau saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Maruf mengetahui kejadian yang menimpa terdakwa di Magelang. Pemahaman saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Maruf adalah bahwa setelah mengantar terdakwa ke Jakarta, kedua saksi akan segera kembali ke Magelang, sehingga saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Maruf tidak melakukan tes PCR pada saat tiba di Saguling. Penuntut umum dalam menguraikan surat tuntutannya menggunakan fakta sidang yang saling bertolak belakang. Pada bagian ini penuntut umum berasumsi seolah-olah saksi Riki Rizal Wibowo telah memiliki kehendak yang sama dan mengetahui kejadian yang menimpa terdakwa sejak dari Magelang. Namun di sisi lain, pada bagian yang terpisah di surat tuntutan yang sama, vide surat tuntutan halaman 481 angka 42, penuntut umum justru menyatakan bahwa saksi Riki Rizal Wibowo baru mengetahui kejadian yang menimpa terdakwa ketika dikonfirmasi oleh Saudara Ferdi Sambo di lantai 3 kediaman Saguling di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2022. Hal ini membuktikan penuntut umum tidak konsisten, tidak cermat, dan hanya berdasarkan pada penarikan kesimpulan liar dalam menyusun surat tuntutannya. Bagaimana mungkin penuntut umum dapat menarik kesimpulan adanya persesuaian kehendak antara terdakwa, Saudara Ferdi Sambo, saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Maruf memberikan pelajaran atau meminta pertanggungjawaban kepada korban. Oleh karenanya, surat tuntutan penuntut umum yang menyatakan terdakwa telah menyatukan kehendak bersama tidak berdasar dan tidak didukung dengan keterangan saksi maupun alat bukti lainnya.